Ada 5 wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh salah satu sahabatnya, yaitu sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Adapun wasiat tersebut diantaranya pertama ialah kun wari'an takun a'badan nas. Kata baginda Rasul, jadilah engkau orang yang menjaga diri, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian Jumat rahimakumullah. Dalam menjaga diri, terutama kepada segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu janganlah dianggap sepele, walaupun dalam kesalahan atau perbuatan dosa yang kecil menurut pandangan manusia. Yang namanya perkara haram, walaupun kecil, namun kita janganlah berani dengan sengaja untuk melakukannya. Karena sabda baginda Rasul, la sigoro ma'al israr, tidak ada yang disebut dosa kecil apabila dilaksanakan secara terus-menerus. Hadirin sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Wasiat baginda Rasul yang kedua adalah wakun qani'an takun ashkaron nas. Dan jadilah engkau orang yang menerima apa adanya, maka engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Yang disebut dengan qanaah atau menerima atas segala pemberian dari Allah, artinya ialah bahwa kita harus senantiasa selalu bersyukur dalam menerima kenyataan hidup di alam dunia ini, baik itu dalam menjalani suatu kesusahan ataupun dalam menjalani kebahagiaan yang memang itu menjadi dambaan bagi semua orang. Orang yang qanaah, hidupnya tidak pernah merasa takut tersaingi dan dikalahkan oleh orang lain. Bahkan orang yang qanaah terhadap orang lain yang finansialnya lebih rendah, itu dijadikan i'tibar dan ukuran agar hidupnya mendapatkan ketentraman dan ketumakninahan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahibbarin nas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Kata baginda Rasul, dan cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau akan berada dalam keamanan. Manusia sebagai makhluk sosial hidup di alam dunia, tentu saja tidak ada yang bisa serba sendiri. Pasti saja akan selalu membutuhkan bantuan orang lain, karena semua itu memang sudah merupakan sunnatullah. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan ini, kita semua harus saling membantu, saling menyayangi, dan saling memperhatikan dalam kebaikan. Apabila kita merasa tidak suka jika ada yang membicarakan kejelekan kita, tidak suka apabila dicaci dan dituduh serta dihina oleh orang lain, maka kita sendiri harus mampu menahan diri agar tidak berbuat baik terhadap orang lain. Dan apabila kita merasa senang jika ada orang lain yang memberi atau berbagi kepada kita, maka kita sendiri harus mau memberi dan berbagi juga terhadap orang lain. Hadirin sekalian rahimakumullah. Wasiat baginda Rasulullah yang keempat adalah wa ahsin mujawaraka takun musliman. Dan berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu, niscaya engkau akan mendapatkan keselamatan. Tetangga adalah merupakan orang pertama yang akan membantu ketika kita mendapatkan kesulitan atau musibah yang datangnya secara mendadak. Tentu saja kita tidak akan sempat untuk meminta pertolongan kepada keluarga atau famili yang tinggalnya jauh daripada kita. Oleh karena itu, pantas sekali apabila dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menjaga dan menjunjung tinggi kerukunan dengan tetangga-tetangga kita. Bahkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik kepada tetangga itu bisa dijadikan ukuran atau barometer kekuatan imannya seseorang.
Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat baginda Rasulullah yang terakhir atau yang kelima ialah wa aqilid dhuhika fa inna kasratad dhuhki tumitul qalbi. Yang artinya, dan sedikitlah engkau dalam tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu dapat menutup atau mematikan hati kita. Dalam hal ini bukanlah berarti tidak boleh tertawa, karena dari tertawa atau tersenyum itu juga terkadang mendatangkan kebaikan, bahkan bisa menjadi suatu perbuatan yang disebut dengan sedekah. Tapi yang dilarang ialah tertawa yang tidak ada manfaatnya, yaitu tertawa secara berlebihan sampai terbahak-bahak yang dapat menutupi hati untuk menerima petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saja kita semua diberikan kemampuan untuk mampu melaksanakan 5 wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dengan harapan dengan menjalankan 5 pokok ini, semoga saja kita semua termasuk menjadi orang-orang yang selalu menjaga kesucian diri kita masing-masing demi tercapainya keislaman yang seutuh-utuhnya. Karena perintah Allah adalah udkhulu fis-silmi kaffah. Inna ahsanal kalami wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam wallahu yaqulu wa liqawli yahtadil muhtadun. Man amila sholihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.